Sebagian besar orang akan mengeluh saat menghadapi rintangan, namun sebagian kecil orang akan berjuang keras dalam menghadapinya. Halo semuanya, selamat datang di channel Book in a Memo. Channel ini berisi intisari dari buku-buku yang dikarang oleh para pakar di seluruh dunia. Pada hari ini, kita akan membahas buku berjudul The Obstacle is the Way oleh Ryan Holiday. Perbedaan antara orang sukses dan tidak sukses bukanlah skill atau kemampuan, melainkan metode mereka dalam menghadapi rintangan. Buku ini memiliki 3 poin penting dalam kita sehari-hari menghadapi rintangan. Yang pertama, perception, attitude kita terhadap masalah. 2. Action, memecahkan masalah dan mengubahnya menjadi kesempatan atau opportunities. 3. Will, menumbuhkan ketekunan dalam menghadapi kesulitan. Saya membagi video ini menjadi 3 parts. Pada video kali ini, saya akan membahas spesifiknya mengenai perception. Persepsi adalah bagaimana kita menginterpretasikan hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Hal ini bisa menjadi kekuatan, namun di sisi lain juga bisa menjadi kelemahan. Otak kita diciptakan dasarnya untuk mengantisipasi bahaya dan ancaman. Hal ini mungkin penting di era zaman batu dulu, akan tetapi di zaman sekarang, fungsi ini tidaklah efektif lagi. Kebanyakan persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita saat ini tidaklah lagi mengancam hidup, melainkan lebih kepada masalah mental. Hal ini menuntut kita untuk memprogram kembali otak kita supaya dapat menghadapi persoalan modern secara efektif. Ketika menghadapi permasalahan, kita harus, yang pertama, objektif. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kamu mampu menghilangkan dirimu dalam persoalan. Maksudnya gimana? Yuk saya bawa aja ke ilustrasi. Pernahkah kamu merasa begitu cerdas dan kreatifnya ketika kamu memberikan nasihat pada temanmu yang sedang menghadapi persoalan? Seakan-akan masalah mereka begitu amat mudahnya untuk diselesaikan. Kita memberikan tips-tips dan solusi begitu cemerlangnya. Sedangkan ketika kita menghadapi masalah tersebut sendiri, kita menghadapi begitu banyak kesulitan dan nggak tahu harus bagaimana. Otak kita seketika mengalami blocking atau mandek. Menjadi objektif artinya, ketika sedang menghadapi suatu persoalan, berpura-puralah kalau masalah itu tidak terjadi pada diri Anda, melainkan pada orang lain. Cepat ambil solusi dan cara untuk memecahkan masalah tersebut secara objektif. Semakin kamu berlatih, semakin kamu ahli dalam menghadapinya. 2. Mampu mengontrol emosi kita. Mengontrol emosi maksudnya adalah, jangan Anda panik. Panik adalah musuh terbesar, dikarenakan hal ini mampu membiaskan pemikiran kita. Untuk menghadapi kepanikan, kita harus tanyakan diri kita dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah kegagalan atau permasalahan itu adalah hal yang wajar? Apakah hal tersebut berada di kontrolmu? Apakah dengan adanya hal tersebut tujuanmu menjadi berubah dalam hidup? Jika tidak, lanjutkan. Jangan beralasan. 3. Punya perspektif. Mempunyai perspektif maksudnya adalah mampu melihat situasi dari sudut pandang berbeda dan mampu menemukan kesempatan atau opportunities dalam suatu persoalan. Apabila kita bisa melakukannya, maka persoalan tidak akan menjadi hambatan, melainkan kita bisa mensyukuri adanya setiap rintangan tersebut, dan kita cenderung mau menghadapinya, bukan menghindarinya. Setiap persoalan menuntut kita untuk menjadi pribadi lebih baik lagi. Setiap persoalan adalah suatu hal yang positif, bukanlah suatu hal yang melemahkan. Setiap persoalan membawa kita ke level yang berbeda. Ilustrasinya seperti ini. Kamu misalnya punya bos yang galak dan jahat. Normalnya kamu akan berkata, ini bagaikan neraka. Betapa nggak beruntungnya saya. Hidup saya kacau banget nih. Namun kata-kata yang seharusnya keluar dari mulut Anda adalah, bos saya jahat dan galak. Saya mau keluar aja sih dari kerjaan ini. Mungkin saat ini sambil saya mencari kesempatan lebih baik di tempat lain. Atau mungkin mencari peluang bisnis lebih baik. Saya bisa mencari cara supaya bos saya ini bisa baik sama saya. Dan kalau misalnya itu berhasil ya bagus. Kalau enggak ya setidaknya aku udah mencoba, udah bersiap-siap juga untuk move on. Beberapa ilustrasi lain, misalnya kamu punya saingan, ya bagus dong, kamu jadi lebih sigap, termotivasi, dan tidak menganggap remeh. Komputermu misalkan terrestart saat mengerjakan tugasmu, bahkan saat kamu belum menyimpan kerjaanmu. Bagus dong, sekarang kamu akan menjadi 2 kali lipat lebih baik dalam mengerjakannya. Kamu akan lebih terampil dan mampu melakukannya dengan lebih cepat. Misalnya, kamu salah ambil kebijakan dalam marketing bisnismu. Baguslah, sekarang kamu tahu strategi marketing apa sih yang nggak akan berhasil kalau dijalankan. Misalnya juga, rencana liburan ke luar negerimu batal. Baguslah, mungkin memang kamu disuruh istirahat dan memulihkan kesehatanmu. Atau misalkan tim kerjamu ada yang malas. Baguslah, sekarang kamu akan lebih ahli. Dan pencapaian yang kamu lakukan akan jauh lebih membanggakan karena kamu kerjakan seorang diri.
Ilustrasi-ilustrasi barusan adalah cara kita mengubah sudut pandang kita dari saya nggak suka dengan ini menjadi saya mampu membuat kondisi ini jauh lebih baik. 4. Fokus pada apa yang ada di dalam kontrolmu. Terima apa yang berada di luar kontrolmu dengan ikhlas dan perjuangkanlah apa yang bisa kamu ubah menjadi lebih baik lagi. Hal apa saja sih yang bisa kita kontrol? Emosi kita, penilaian kita, kreativitas kita, attitude kita, perspektif kita, keinginan kita, keteguhan hati kita. Di luar itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Masalah terbesar yang seringkali menjadi masalah kita adalah penilaian dan pendapat orang lain. Jangan bawa pusing deh hal itu. Ketika kita bisa secara bijaksana melihat rintangan, apa yang kamu lakukan akan lebih efisien. Langkah selanjutnya adalah take action yang akan kami bahas di chapter 2. Apabila Anda masih di sini, kemungkinan besar Anda telah menonton video ini secara keseluruhan. Terima kasih telah meluangkan sedikit dari waktu Anda untuk menonton video singkat ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Mohon dukungan Anda dengan like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa klik lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video baru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.